menghidupi kehidupan manusia. Jika dirawat dijaga, tentu tak akan celaka. Selamatlah dunia kita. Hari ini saya dapat kabar baik lewat mata, lewat telinga, lewat rasa, lewat kaki, lewat semuanya. Ini ada hal baik yang perlu khususnya manusia-manusia di Indonesia tahu, bahwa ada seorang yang punya semangat untuk mewujudkan, mengembalikan hutan. Ini saya kebayang kalau ada banyak orang seperti beliau, ini kayaknya Indonesia balik lagi kaya raya. Ini Indonesia bakal balik lagi dengan kejayaannya. Dimana saya selama ini main kemanapun, ini saya baru ketemu satu orang yang punya konsep besar untuk menghidupi bukan cuma manusia. Ulet bisa hidup di sini, lalat bisa hidup di sini, kecoa, burung, apapun di sini, binatang bisa hidup di sini. Ini luar biasa sekali buat saya. Ya ini kalau ada, jangan banyak-banyak lah, ada 10 yang kayak Pak Andi Utama di Indonesia ini. Saya rasa hutan Indonesia akan balik lagi. Saya rasa hutan Indonesia bakal pulih lagi. Apa yang dicita-citain, apa yang digebor-geborkan, jaga hutan, bakal terbukti kalau ada 10 orang yang kayak Pak Andi Utama ini. Saya, Denny Sutisna, mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Utama yang telah konsen di dalam kelola lingkungan dalam hal konservasi alam, di mana dia mengabdikan atau mencurahkan dirinya terhadap lingkungan. Memang Pak Andi itu unik gitu ya. Kalau dia berbicara bisnis, ya gampang saja kan. Tetapi karena dia itu punya pemikiran konsep terhadap lingkungan dan konservasi, dia tidak melihat dari sisi bisnisnya, tapi dia lebih cenderung melihat dari sisi konsep lingkungan, membangun lingkungannya. Karena dia mungkin sudah berkonsen terhadap itu, kan itu kan beda-beda orang ya, meskipun dari situ tidak ada apa istilahnya bisnis, tetapi dia karena senang lingkungan, itu yang menjadi saya berkesan terhadap Pak Andi itu, Pak. Saya yang menjadi apa ya, kataji rasa yang apa namanya yang betul-betul saya kagum dengan sosok beliau, Pak Andi. Yang saya lihat dari dari berbagai orang yang saya kenal, Pak Andi lebih lengkap karena dari tujuan dia selain bertani, ingin hidup sehat, dia juga ingin anak-anak cucunya juga bisa terwarisi oleh hasil karya beliau. Pak Andi itu tidak ada yang terlewat karena ini semuanya adalah siklus yang harus kita jaga gitu. Jadi Pak Andi lebih fokus ke integrasinya, ke kesatuannya, karena siklus ini tidak bisa dipisahkan. Makanya Pak Andi lebih ke tumbuhan, tanaman, udara, hewan, kayu-kayu alami yang endemik, itu yang harus dilestarikan karena beliau sangat ingin generasi penerusnya itu bisa mengenal ini semua agar menjadi generasi yang berkualitas, mengenal tentang kultur budaya dan kultur bangsanya gitu. Saya di Arista Montana sudah bekerja dan mengabdi sudah hampir 13 tahun. Selama 13 tahun itu saya di sini mengerjakan apa yang diinginkan oleh Pak Andi untuk membangun. Salah satunya adalah meneruskan cita-cita beliau yang sangat besar untuk keutuhan pencapaian bahwa tani organik itu menguntungkan. Tani organik itu membuat orang sehat. Tani organik itu adalah suatu usaha yang
sangat menjanjikan. Kami tidak saja berusaha di pertanian organik. Pak Andi sangat berkomitmen untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Dulu di sini di tanah Paseban tiap hari kedengaran gergaji sinso mesin itu menebang tiap hari. Ada yang bikin arang di hutan, ada yang penebangan liar yang saya tidak mengerti itu untuk siapa. Dengan datangnya Pak Andi ke sini, sedikit demi sedikit mengikis kebiasaan-kebiasaan itu, dan mereka yang biasanya merambah hutan, katakanlah begitu, dirangkul oleh Pak Andi untuk bisa bekerja di sini. Dirangkul, dijadikan sahabat pertanian organik di sini, dan dijadikan mitra kerjasama untuk menjaga bersama-sama hutan di Paseban ini. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah menata lokasi, menata landscape dan membagi pada zona-zona yang sesuai dengan geografis, sesuai dengan di mana itu tempat untuk menanam, tempat untuk konservasi, tempat untuk bangunan. Itu yang kita sebut tempat-tempat itu adalah area. Nah, area-area itu juga kita melaksanakannya membangun atau melaksanakan dengan cara yang arif. Artinya untuk bangunan pun kita membangun dengan cara pakai umpak. Jadi untuk menyerap air itu tidak ada bangunan yang secara struktur menutup daripada landscape itu. Dengan harapan ini bukan untuk pribadi tapi saya yakin lebih luas untuk anak cucu ataupun untuk penduduk di sekitar dan juga daerah sekitarnya. Nah, ini yang saya kagumi maksudnya sampai sekarang pun saya bantu beliau gitu kan, dan memang ini saya juga senang gitu dalam hal konservasi. Dan semua gagasan-gagasan itu alhamdulillah untuk saat ini masih relate dengan apa yang di awal kita niatkan di sini. Saya bekerja di Arista Montana itu sudah kurang lebih 13 tahun, dan selama 13 tahun itu saya memang nikmati dengan sebaik-baiknya. Nah itu karena ada yang support saya, yaitu Pak Andi Utama. Nah itu selaku pemilik Arista Montana, yaitu yang memberikan support ke saya. Sebetulnya bukan ke saya saja, sebetulnya ke siapa saja yang memang mau memajukan Arista Montana ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu saya menjadi betah, yaitu sampai kurang lebih 13 tahun. Pokoknya semua disupport untuk kemajuan, terutama itu ke lingkungan. Semua didukung juga oleh masyarakat. Nah itu juga karena Pak Andi support ke masyarakat, sehingga masyarakatnya juga support. Sehingga ini juga sebagian besar karyawan itu juga berasal dari sekitarnya, terutama di daerah Paseban ini. Kita selama 13 tahun itu tidak sedikit pun tidak disupport, yaitu yang berkaitan dengan kemajuan Arista Montana. Baik itu ternaknya, baik itu ikannya, baik itu terutama tanaman-tanaman buah, tanaman sayurnya, dan semuanya termasuk ternak-ternak
unggasnya itu semuanya disupport, sehingga kita itu menjadikan betah atau kerasan bekerja di Arista Montana ini.